Halo, selamat sore kawan pajak. Selamat datang di live Instagram KPP Pratama Bengkulu 2 @pajak Bengkulu 2. Kali ini bersama saya Rio Rizky Pratama selaku penyuluh pajak. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas seputar kenaikan tarif PPN 12%. Mungkin kawan pajak pernah mendengar isu soal kenaikan tarif PPN ya menjadi 12% yang tentunya kemarin sempat agak heboh juga gitu di masyarakat ya. Lalu apakah isu kenaikan tarif PPN ini benar gitu kan? Lalu atau seperti apa sih kondisi sebenarnya? Mari kita bahas bersama ya. Oke, pertama-tama apakah benar nih tarif PPN naik menjadi 12%? Memang sesuai dengan amanat Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2011, itu tarif PPN memang naik bertahap ya. Sebelumnya 10% naik menjadi 11%, lalu 1 Januari 2025 itu naik menjadi 12%. Jadi memang tarifnya itu naik. Tapi ternyata ada kendala ya, karena ada kekhawatiran di masyarakat. Gimana nih kalau tarif PP naik, jangan-jangan bakal ada efek domino gitu kan, harga-harga jadinya pada naik juga. Nah, karena ada kekhawatiran seperti itu, akhirnya Pak Presiden bersama Kementerian Keuangan memutuskan tarif yang naik tadi harus ada penyesuaian, sehingga ini ya dia meskipun tarifnya naik, kalau bisa tuh jangan naik gitu pajak PPN-nya, jadi pembayarannya tetap seperti biasa gitu. Jadi memang ada penyesuaian, meskipun tarif naik 12%, tapi nanti perhitungannya yang akan disesuaikan sehingga hasil akhirnya tetap dia 11%. Lalu seperti apa ya konsepnya? Kok bisa gitu tarifnya naik 12% tapi PPN yang dibayar tetap 11%? Nah, bisa. Caranya gimana? Kalau kita perhatikan gimana sih cara ngitung PPN? PPN itu kan ngitungnya tarif dikali dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya ya. Nah, jadi ketemu tuh PPN-nya. Ketika tarifnya naik, gimana caranya supaya hasilnya sama? Tentu saja DPP-nya kita turunin gitu loh. Jadi tarifnya naik, DPP turun, nanti hasil akhirnya adalah sama. Jadi memang pakai penyesuaian DPP. Nah, penyesuaian DPP-nya itu seperti apa? Penyesuaian DPP-nya itu nanti menggunakan yang namanya nilai lain. Nah, DPP nilai lain ini payung hukumnya ada di PMK 131 2024 dan PMK 11 2025 ya. Eh, jadi pada intinya adalah tarifnya akan tetap naik 12%, tapi pengalinya dasar pengenaan pajaknya yang akan kita turunkan. Normalnya DPP itu dari harga jual ya, kalau itu barang, atau penggantian kalau jasa. Misalkan saya beli laptop nih, harga laptopnya 10 juta. Kalau normalnya cara ngitung PPN itu kan 12% dikali harga barangnya nih 10 juta. Jadi 12% kali 10 juta kan 1,2. Gimana caranya supaya PPN tadi tetap 11%? Nah, jadi caranya tadi, sebentar. Nah, kita menggunakan DPP nilai lain ya. Jadi kita pakai DPP nilai lain itu dengan cara mengalihkan harga jualnya tadi 10 juta dengan 11 per 12 gitu. Jadi nanti DPP-nya berkurang, DPP-nya nggak 10 juta lagi, tapi dikurangi dengan cara 10 jutanya dikali 11 per 12 ya. Nanti kita bahas lebih lanjut deh perhitungannya kayak gimana. Tapi yang penting konsepnya adalah tadi tarifnya naik tapi perhitungan DPP-nya disesuaikan sehingga DPP-nya turun. Penyesuaiannya menggunakan tadi perhitungan DPP nilai lain ya. Lalu kita bahas lagi ini ya, apakah ini berlaku untuk semua penggunaan DPP nilai lain ini? Ternyata tidak. Jadi memang tarif PPN itu naik 12%, ada penyesuaian menggunakan DPP nilai lain sehingga pembayarannya tetap 11%, tapi penyesuaian ini tidak dilakukan terhadap semua belanja apa ya, tidak semua penyerahan barang atau jasa gitu ya. Ternyata ada yang dikecualikan nih.
Yang dikecualikan itu apa? Barang mewah. Jadi kalau kita jualnya atau belinya barang mewah tuh tetap tarifnya 12%, dia tidak bisa menggunakan DPP nilai lain gitu. Jadi untuk yang penggunaan DPP nilai lain ini sendiri itu hanya digunakan untuk selain barang mewah. Barang mewah sendiri apaan sih gitu ya yang tergolong barang mewah, karena barang mewah ini kan macam-macam nih, jangan-jangan barang mewah menurut saya sama menurut yang lain itu kan beda gitu ya. Jadi barang mewah seperti apa sih yang tarifnya tetap 12%, nggak boleh pakai DPP nilai lain. Nah, barang mewah yang dimaksud di sini adalah barang yang dipungut pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, ketentuannya ada ya, barang-barang mewah yang dipungut PPNBM itu diatur di PMK nomor 42 tahun 2022 dan PMK nomor 15 tahun 2023. Ada dua kelompok nih. Kelompok pertama adalah kelompok kendaraan bermotor, yang kedua adalah selain kendaraan bermotor. Contohnya apa? Kalau kendaraan bermotor ya, yang termasuk barang mewah yang tetap dikenakan tarif PPN 12%, itu apa aja sih? Pertama, kalau untuk kendaraan roda 4 atau lebih, itu semuanya. Jadi roda 4 atau lebih itu mau cc-nya berapapun, mau dia mobil listrik gitu ya, dan lain-lain, itu semuanya adalah barang mewah yang dikenakan PPNBM. Sehingga apa? Sehingga tarifnya akan tetap dia 12% untuk PPN-nya. Lalu apalagi kalau kendaraan roda 2 atau yang di bawah roda 4 ya, roda 2 atau roda 3, itu sepanjang cc-nya belum 250 itu bukan barang mewah. Jadi barang mewah adalah kendaraan roda 2 atau roda 3 yang cc-nya sudah 250 ke atas. 250 itu sudah barang mewah ya kalau untuk roda 2. Lalu ada juga mobil-mobil khusus seperti mobil golf gitu ya, mobil golf. Terus kita juga ada mobil salju, ada mobil apalagi pantai gitu ya. Itu semuanya adalah barang mewah yang tarif PPN-nya nanti tetap 12%. Juga ada trailer atau karavan ya, trailer karavan ini juga adalah barang mewah sehingga untuk PPN-nya nanti tetap 12%. Lalu apa aja nih list untuk yang selain barang mewah? Nah, untuk selain barang mewah itu listnya pertama ada hunian. Hunian ini bisa rumah tapak, bisa rumah susun, bisa apartemen ya. Yang pasti nilainya harus 30 miliar ke atas. Jadi kalau 30 miliar pas itu udah barang mewah tuh. Tapi kalau baru 29,999 miliar, nah itu belum barang mewah nih sesuai dengan ketentuan PPNBM. Sehingga apa? Hunian yang sudah 30 miliar ke atas itu tarif PPN-nya nanti jadi tetap 12%. Lalu apalagi ada senapan ya, senapan dan pelurunya gitu. Senapan peluru ini mungkin barang-barang khusus nih yang diatur, nggak semua masyarakat kan boleh megang gitu ya. Jadi dianggap itu adalah barang mewah. Dikenakan PPNBM sehingga PPN-nya juga tetap tarifnya 12%. Lalu selain itu ada juga angkutan udara ya, angkutan udara baik yang bermesin, ada mesin penggerak maupun enggak. Contoh yang nggak ada mesin penggerak apa? Balon udara, terus zeppelin gitu ya. Itu semua barang mewah nih. Jadi tarifnya 12%. Termasuk juga helikopter dan pesawat ya. Pesawat tuh segala jenis pesawat. Nah, itu semua adalah barang mewah. Selain angkutan udara, kita juga ada angkutan laut. Nah, jadi kalau angkutan laut seperti kapal pesiar ya atau yacht gitu ya, itu semuanya barang mewah sehingga dia dipungut PPNBM dan tarif PPN-nya tetap 12%. Seperti itu. Jadi kalau selain barang-barang yang saya sebutkan tadi, semuanya bukan barang mewah versi pajak ya. Dan tarif PPN-nya nanti bisa jadi 11% gitu. Jadi menggunakan DPP nilai lain itu boleh. Oke, lalu lanjut mungkin kita ngomongin caranya ya. Gimana sih cara pakai DPP nilai lain? Apakah ada permohonan? Ataukah di SPT harus dicontreng apa gitu ya? Atau fakturnya harus dicontreng apa? Jadi kalau untuk menggunakan DPP nilai lain ini tidak ada permohonan. Itu bisa otomatis langsung dibuat. Kita buat faktur aja seperti biasa, tapi kodenya itu yang dipilih adalah kode 04 gitu. 04 ini adalah kode DPP nilai lain ya. Dan pada saat nanti kita buat jenis barangnya atau jenis penyerahannya termasuk jasa ya, itu jangan lupa dicontreng DPP nilai lain di bawah DPP biasa gitu ya. Ada contrengan DPP nilai lain lalu kita isi secara manual. Kita isinya berapa?
kita ngisi DPP nilai lain itu adalah 11 dibagi 12 dikali DPP normalnya gitu. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih 11 per 12 gitu? Karena supaya tarif PPN yang 11% naik jadi 12% tadi, gimana caranya supaya perhitungannya tetap 11%? Yaitu tarif 12% kali 11 dibagi 12. Nah, jadi ini matematis sederhana aja nih. Kalau 12% dikali 11 dibagi 12, kalau dulu saya waktu SD sama guru disuruh coret nih, 12 dibagi 12 itu kan 1 kali 11 11%. Jadi hasilnya nanti tetap tarifnya kenanya 11% gitu loh. Makanya dia untuk DPP nilai lain ini perlu dikalikan 11 dibagi 12 kali DPP. Jadi nanti ada penyesuaian DPP-nya sehingga hasil akhir PPN-nya sama seperti kalau dipotong 11% ya. Jadi caranya tadi nggak ada permohonan khusus, langsung otomatis dibuat, fakturnya pilih kode 04. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kode faktur itu apaan sih gitu ya. Kode faktur ini kode jenis transaksi. Jadi kalau faktur pajak itu kan dia ada 17 digit kalau Cortex ya. Kalau sebelumnya dia 16 digit nih. 2 digit pertama itu adalah kode jenis transaksinya. Dari 01 sampai 10 dia beda-beda fungsinya. Kalau dulu ya sebelum ada penyesuaian tarif PPN ini yang 12%, kode 01 itu digunakan untuk semua hal. Jadi dia umumnya tuh di situ. Nah, jadi kalau nggak dipakai di 02 sampai 10 dia pasti masuknya 01. Jadi kayak keranjang sampahnya ya 01 itu. 02 itu dipakai untuk apa? 02 ini untuk penyerahan kepada pemungut PPN ya. Nah, pemungut PPN instansi pemerintah. Contohnya kayak rekanan-rekanan instansi pemerintah, dia ada jual mungkin jual ATK ya, atau mungkin ada kontrak pembangunan jalan, kontrak gedung dan lain-lain. Itu semuanya menggunakan kode 02 gitu ya. Lalu untuk kode 03 itu dipakainya untuk pemungut selain instansi pemerintah gitu ya. Jadi pemungut selain instansi pemerintah ini contohnya apa? Contohnya seperti BUMN ya. Jadi itu adalah kalau kita ada penjualan ke sana itu silakan pakai kodenya 03. 04 ini DPP nilai lain. Jadi makanya tadi saya bilang kalau mau pakai DPP nilai lain, kalau sekarang ya zaman penyesuaian tarif PPN ini kita semuanya pakai kode 04. Nah, kalau tadinya keranjang sampahnya kode 01, kalau sekarang keranjang sampahnya itu 04 gitu ya. Silakan pakai yang 04. Lalu 05 ini besaran tertentu untuk transaksi-transaksi khusus. Contohnya apa? Misalkan kita ada jual TBS gitu ya, atau mungkin LPG subsidi 3 kilo. Itu bisa pakai 05 ya, termasuk kayak kita bangun rumah atau apa yang kena KMS. Nah itu kodenya 05. Lalu ada kode 07. 07 ini untuk yang dapat fasilitas, dia fasilitasnya tidak dipungut. Biasanya terkait dengan penyerahan ke kawasan berikat gitu ya, atau mungkin kawasan pelabuhan bebas seperti Batam gitu ya, itu bisa pakai 07. Lalu ada kode 08. 08 ini untuk yang faktur dibebaskan. Dibebaskan ini biasanya untuk barang-barang tertentu, contohnya apa? Contohnya mungkin kayak buku pelajaran gitu ya. Buku pelajaran itu kan kena PPN, tapi PPN-nya nggak ada, jadi dia dibebaskan gitu. Nah itu ya kawan pajak ya. Jadi kode faktur itu ingat dari 01 sampai 10. Yang normalnya kepake yang saya sebut ya. Kalau kayak 06 itu jarang. 06 itu untuk turis asing ya. Jadi nanti ketika kita mau mungut PPN dengan tarif yang sudah ada penyesuaian sehingga tarif 12% nanti hasil akhirnya jadi 11%, itu tolong pilihnya kode 04 gitu ya. Kalau sekarang semua kode 04, jangan kode 01 lagi. Kalau kode 01 nanti tarifnya tetap 12%. Jadi kode 01 sekarang dipakainya hanya untuk barang-barang mewah ya. Barang mewah yang mana sih? Yang tadi udah saya sebut di depan gitu loh. Jadi silakan kalau sekarang kita jual apapun selain barang mewah, boleh pakai kode 04 aja supaya bisa menggunakan DPP nilai lain. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, gimana kalau saya jualnya ke pemerintah gitu ya, atau jualnya ke BUMN? Harusnya ke pemerintah kan kode fakturnya 02. BUMN harusnya kode fakturnya 03 nih. Atau mungkin saya dapat fasilitas, saya jualnya ke kawasan berikat, harusnya 07. Atau saya ternyata jualnya buku pelajaran gitu ya, harusnya kena 08. Nah, gimana nih 02, 03, 07, 08 kalau mau pakai DPP nilai lain apa boleh? Boleh ternyata. Jadi silakan ya untuk yang 02, 03, 07, 08 itu tetap boleh menggunakan perhitungan DPP nilai lain.
sehingga nanti DPP-nya kali 11 dibagi 12, hasil akhirnya nanti tetap kayak kena PPN 11% gitu. Tapi untuk kode fakturnya jangan pilih 04 gitu ya. Tetap silakan pilih 02 atau 03 kalau ke pemungut. Tadi 02 ke pemerintah, 03 ke BUMN. 07 tidak dipungut, 08 dibebaskan. Silakan tetap pakai kode faktur 02, 03, 07, 08 tersebut. Tapi nanti pada saat bikin faktur di bawahnya itu langkah paling akhir pada saat kita input jenis transaksinya itu silakan tetap mencontreng DPP nilai lain gitu. Jadi dia apa ya, dikasih keistimewaan lah ya, dikasih hal khusus di mana 02, 03, 07, 08 pada saat ngitung pajaknya tetap boleh pakai DPP nilai lain sehingga nanti hasil akhir PPN-nya tetap 11%. Termasuk juga yang menggunakan 04 atau 05 gitu ya, 04 05 yang memang dia perhitungannya khusus itu tetap boleh menggunakan DPP nilai lain perhitungannya sehingga nanti tarif efektifnya tetap akan jadi 11% gitu. Jadi ingat ya, kalau PPN ini meskipun tarifnya itu 12%, dia bisa disesuaikan jadi 11% sepanjang bukan barang mewah gitu ya. Jadi nggak masalah, dia jual ke pemerintah nggak masalah, tetap bisa pakai 11%. Meskipun kodenya 02, bisa perhitungannya pakai perhitungan DPP nilai lain 11/12 yang ini gitu. Jadi itu ya, intinya adalah 12% sekarang hanya untuk barang mewah aja gitu. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi nih, gimana kalau kemarin fakturnya udah terlanjur dibuat ya, mungkin karena infonya belum sampai gitu ya, Januari, Februari, awal-awal gitu ya, masih pada bingung nih, wah ini kan tarifnya naik 12%, gimana kalau pada saat itu dipotongnya menggunakan tarif 12%, fakturnya faktur 12%, padahal dia bukan barang mewah tuh. Nah gimana nih kalau salah gitu ya. Ternyata kita udah mengeluarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 1 2025 Perdirjen ya, itu fakturnya tetap dianggap sah. Nah, jadi jangan khawatir ya, karena apa? Karena faktur itu kalau datanya salah kan bisa tidak sah ya. Faktur itu kalau datanya tidak sesuai dengan pasal 13 ayat 5 sama ayat 9 Undang-Undang PPN, datanya ada yang salah gitu ya, maka itu bisa dianggap tidak sah. Kalau tidak sah itu gimana? Kalau tidak sah, pertama bisa aja kena denda. Yang kedua karena dianggap tidak buat faktur ya. Yang kedua bagi pembeli itu bisa-bisa takutnya nggak bisa dikreditkan gitu ya. Jadi nanti parah lah kalau sampai dianggap tidak sah gitu. Nah jangan khawatir kawan pajak, karena kemarin ketentuannya memang baru ya. Jadi untuk ketentuan baru ini sendiri dikasih jangka waktu khusus untuk masa pajak Januari, Februari, Maret itu boleh ketika fakturnya masih salah itu dianggap tetap sah gitu ya. Tapi kalau mau diganti juga boleh. Jadi kalau misalkan wah saya udah terlanjur dipotong atau saya terlanjur motong 12% nih, padahal pengennya 11% aja karena sebetulnya bisa kan 11% gitu loh. Jadi kelebihan 1%. Itu bisa pakai faktur pengganti tapi caranya harus dari pembeli yang minta gitu. Jangan penjual otomatis ngerubah, itu enggak. Jadi kalau memang dari pembelinya tidak merubah atau tidak request, itu ya udah didiamkan saja, itu tidak masalah. Tapi kalau pembelinya minta diubah itu silakan gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya bagi pembeli itu kan juga merupakan pajak masukan ya. Jadi nanti pajak masukan mau 11%, 12% kan tetap bisa dipakai. Jadi silakan aja ya. Kalau bagi pembelinya mau disesuaikan boleh nanti penjual bikin faktur pengganti. Tapi kalaupun tidak disesuaikan itu tidak masalah karena fakturnya juga dianggap sah gitu loh. Jadi jangan khawatir. Lalu relaksasi nih, ada nggak sih relaksasi terkait pembayaran pelaporan PPN gitu ya? Mungkin karena infonya baru, pada bingung, mungkin fakturnya masih salah-salah gitu ya, pada takut nih saya belum berani bikin karena takut salah. Gara-gara nggak berani bikin, malah telat gitu ya. Gimana nih kalau sampai telat bayar dan lapor SPT PPN-nya? Ternyata kita juga ada relaksasi untuk pelaporan SPT PPN. Normalnya itu paling lambat kan akhir bulan berikutnya ya. Kalau Januari paling lambat tuh biasanya akhir Februari. Nah ini dikasih tambahan waktu sampai tanggal 10 bulan berikutnya lagi. Jadi kalau Januari yang harusnya sampai akhir Februari dikasih waktu sampai 10 Maret.
Kalau untuk Februari harusnya sampai akhir Maret doang, dikasih waktu 10 hari tambahan sampai 10 April gitu ya. Sampai dengan bulan Maret gitu. Jadi Januari, Februari, Maret ini adalah masa transisi. Jadi kita ngasih kelonggaran, kita kasih relaksasi kalaupun nanti ada keterlambatan pembayaran, pelaporan itu tidak kena denda gitu ya. Dan tadi juga untuk faktur, kalau nanti ternyata masih keliru-keliru, masih pakai tarif yang 12%, langsung kali DPP gitu ya, harusnya 12% kali DPP nilai lain, itu masih tetap dianggap sah, jadi tidak ada permasalahan. Oke, mungkin yang bisa saya simpulkan ya sekali lagi, untuk tahun 2025 ini tarif PPN itu mengalami kenaikan. Nah, jadi naik dari 11% menjadi 12% karena memang ini amanat dari Undang-Undang HPP. Merubah undang-undang kan mungkin tidak apa ya secepat itu gitu. Jadi meskipun kemarin ada kekhawatiran dari masyarakat nih kalau tarif PPN-nya naik 11 jadi 12, pemerintah sudah melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya adalah dari DPP-nya. Kita menggunakan DPP nilai lain. Sehingga nanti hasil akhirnya nanti tetap 11% ya. Tapi ingat, untuk penyesuaian ini hanya berlaku bagi selain barang mewah. Kalau barang mewah nanti tetap 12% gitu ya. Barang mewah tadi udah disebut, ada kendaraan sama selain kendaraan. Lalu kesimpulannya lagi adalah untuk faktur, kode faktur yang 02, 03, 07, 08 itu silakan tetap milih faktur tersebut boleh, tapi perhitungannya nanti boleh pakai perhitungan DPP nilai lain gitu ya. Jadi jangan contreng 04, silakan tetap contreng 02, tapi nanti DPP nilai lainnya itu tetap bisa digunakan gitu. Nah, jadi sudah cukup jelas ya kawan pajak semua ya terkait kenaikan tarif PPN 12% ini. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk nonton live kali ini. Nanti ditunggu lagi live-live kita berikutnya. Sampai ketemu ya di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.